Ngopi. Ngobrol pagi. Ngopi, ngobrol pagi-pagi. Ngopi, ngobrol pagi-pagi. Ngopi Di Radio Magelang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Hai, halo, selamat pagi. Selamat pagi semuanya, selamat pagi sahabat pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali saya Ayu L hadir menemani kebersamaan Anda di pagi yang cukup indah ini. Seperti biasa di Ngopi, Ngobrol Pagi. Nah, Ngobrol Pagi ini sudah memasuki episode yang ke-43. Oh, luar biasa. Dan tentu saja dengan narasumber yang spesial, yang berbeda juga, yang pasti baru kali ini kita menghadirkan narasumber di bidang MUA atau makeup artist, sekaligus beliau ini juga menguasai di bidang dekorasi pernikahan. Oke, kali ini bersama Mas Yudi. Selamat pagi Mas Yudi. Selamat pagi Mbak Ayu. Sahabat pendengar dan pemirsa semua tentu sudah nggak asing lagi dengan Mas Yudi, di mana beliau ini adalah vendor juga ya Mas Yudi ya. Iya. Beliau ini lebih terkenalnya di MUA-nya juga ya. Iya, perias pengantin. Oh, perias pengantin. Perias pengantin istilah kerennya juga makeup artist ya. Kalau sekarang ini. Dan dia ini juga seorang pakar dekorasi yang terkenal. Iya. Yang sudah menciptakan ide-ide yang spektakuler. Sehingga yang pasti membuat konsumennya selalu wow, terkagum-kagum dan luar biasa. Ini menjadi suatu keindahan yang benar-benar bisa dinikmati ya Mas Yudi ya. Iya, benar. Apalagi buat Anda yang ingin mempunyai event seperti pernikahan, event ulang tahun, atau event-event pesta yang spektakuler ya Mas Yudi ya. Iya, tentu saja. Dan sahabat, Anda pasti setuju jika dalam mempersiapkan pernikahan ini dibutuhkan kesiapan matang dari segala aspek, termasuk juga soal urusan vendor pernikahan. Nah, memilih vendor pernikahan tidak bisa ditentukan begitu saja yang pasti. Kita sebagai calon pengantin, buat Anda ini bukan kita ya. Buat Anda sebagai calon pengantin yang akan menggunakan jasa mereka harus mengetahui kredibilitas masing-masing vendor agar pesta pernikahan dapat berjalan dengan mulus, lancar, sesuai yang diinginkan. Nah, sebut saja dekorasi pesta dan make up pengantin tentu ada sepakat. Anda sepakat dengan dua hal penting dalam mempersiapkan pesta pernikahan. Namun, dua hal tersebut sejatinya membutuhkan keahlian khusus masing-masing sehingga perlu proses belajar yang panjang banget sampai Anda dapat menguasainya. Di Kota Magelang sendiri ada seorang yang cukup konsisten dan menguasai kedua keahlian tersebut. Nah, seperti di awal tadi kita sudah berkenalan dengan beliau, seorang pakar makeup artist atau kalau di Magelang lebih dikenal dengan perias yang cukup ternama. Beliau adalah Mas Yudi. Nah, seperti apa sih cara beliau beliau belajar keahlian dan bertahan sampai hari ini, di mana MUA dan perias-perias ini khususnya di Magelang banyak sekali ya. Bermunculan. Iya. Apalagi banyak perias-perias yang muda ya Mas Yudi. Iya, yang baru-baru. Iya. Tapi Mas Yudi ini memang mempunyai ciri khas dan karismatik, karisma yang khusus sehingga sahabat pendengar tetap tidak bisa beranjak ke sosok yang satu ini. Oke, Mas Yudi. Iya. Aduh, gimana, Mbak? penasaran nih. Penasaran dari apanya? Berbicara dengan masalah make up, rias merias
tentunya saat ini kalau kita melihat di mana-mana, apalagi di video, Iya. banyak vlogger-vlogger kecantikan ya. Iya, iya. Mereka menampilkan riasan yang mungkin mereka belajar dengan otodidak ya. Iya, beauty blogger. Iya, beauty blogger. Tapi untuk perias-perias yang memang sudah istilahnya kalau di perias itu sudah mempunyai Sudah senior. Nah, sudah senior dan mempunyai ciri khas ya. Iya. Lewat dandanannya yang tradisional. Iya. Apa sih yang bisa ditonjolkan dari Mas Yudi dalam make up-nya ini? Sisi make up-nya ini, Mas Yudi. Jadi gini, sebenarnya ada perbedaan yang cukup signifikan antara MUA sama perias pengantin ya. Jadi kalau MUA itu pengetahuan atau keahliannya lebih kepada bidang make up, terutama di wajah. Oh, di wajah. Make up artis ya. Make up artis. Jadi kayak gitu. Sedangkan perias sendiri itu lebih luas. Jadi perias itu lebih luas. Kalau perias itu tidak hanya make up di wajah aja, tapi dia juga harus ada pengetahuan yang banyak dengan busananya, termasuk busana pengantin. Jadi kalau perias pengantin itu paketnya lebih lengkap, maksudnya kayak gitu ya. Dari make up, kemudian sampai busana, sampai kepada tata cara adatnya. Nah, itu dia yang saya maksud, tata cara adatnya. Iya. Atau lebih dikenal dengan Ngati Salurung Ngati Busono ya. Iya. Zaman luar dulu biasa. gitu ya. Zaman dulu. Dan sepertinya sekarang juga dibudidayakan ya, tetap ya, karena itu budaya iya. adiluhung ya. Iya, Oh. tetap dilestarikan, Mbak. Iya. Oh, jadi perbedaan antara mua dan Iya. perias itu, kalau mua itu hanya spesifik di wajah. Dalam merias wajah. Ya. Kalau perias itu lebih ke seluruh ya. Keseluruhan. Dari Jadi keseluruhan ujung rambut, penampilan. Ya. iya. Dari Sanggul, hairdo, sanggul kayak juga, gitu. dari tata rias muka Iya, sampai ke busana. Sampai ke busana. Nah, kalau untuk perias pengantin Jawa khususnya ya, itu kan complicated ya riasnya ya Mbak. Ada yang di dahi itu ada namanya cengkorongan, kemudian sanggulnya berbagai macam bentuk, maksudnya kayak gitu, sanggul tradisionalnya kayak gitu. Kemudian tata cara memakaikan melati, perhiasannya. Nah, itu kan harus perias pengantin yang menguasai seperti itu ya. Jadi sampai ke tata cara adatnya gitu. Jadi sebenarnya MUA itu bagian dari sebuah rias pengantin secara keseluruhan. Jadi lengkap ya. Lengkap, harus dari bisa. atas sampai ke bawah itu semua ada aturannya. Iya. Dan saya pernah mendengar Mas Yudi, ketika dalam kita menerapkan berbusana ya. Ketika kita simple saja pakai samping jari seperti yang dipakai Nyamping, ya, jari ini ya. Mas Yudi, itu ada perbedaan ya antara adat Jogja dan sama Solo. adat Solo. Ya. Ada perbedaan juga ya. Ada. Jadi gitu. Makanya kalau si perias pengantin ini pengetahuannya memang harus lebih luas, wawasannya lebih luas tentang busana juga ya kayak gitu. Tidak hanya wawasan tentang bagaimana make upnya aja kayak gitu. Perbedaannya banyak sekali kalau untuk adat di Yogyakarta maupun Surakarta kayak gitu. Jadi kebanyakan di Jawa Tengah ini memang kita memakai gaya rias pengantin dua daerah itu. Jadi antara Solo atau Yogyakarta kayak gitu. Kita kebetulan kita dekat dua-duanya ya Mbak ya, sama Solo sama Jogja kayak gitu. Jadi kita bisa memakai dua adat itu. Nah, kalau di Jogja sendiri sebenarnya banyak juga yang memakai adat Jogja. Kebanyakan Jogja, tapi ada juga yang memakai Solo. Sedangkan kalau di area Jawa Tengah itu biasanya menggunakan dua-duanya. Ada yang suka kayak Yogyakarta, ada yang suka kayak Surakarta, macam kayak gitu. Itu tergantung sama selera ya. Nah, perbedaannya banyak. Nah, ini perias itu harus bisa menguasai apa perbedaan-perbedaan itu dari tata cara riasnya wajah, kemudian dari tata cara busananya sampai tata cara adatnya itu berbeda. Dan tidak boleh dijadikan satu. Jadi masing-masing punya ciri khusus. Ya, masing-masing punya ciri khusus. Kita sebagai perias pengantin harus melestarikan semuanya kayak gitu. Saya pernah dapat permintaan merias di Jakarta
itu dia minta pengantin bergaya Surakarta, Iya. tapi menggunakan busananya dari Yogyakarta. Nah, Saya tetap tidak mau, Mbak. oh tetap harus pakem sesuai Iya, aturan. iya. Saya Artinya memberikan pilihan kepada yang kagungan kerso. Ibu mau pilih yang mana? Mau pilih gaya Surakarta atau mau pilih gaya Yogyakarta? Kita sebagai perias tidak boleh mencampur. Oh gitu ya. Iya, iya. Memang itu aturannya sudah baku. Iya. Kalau iya. kita memakai pinginnya gaya Surakarta, Iya. jadi dari ujung rambut sampai Sampai busana yang sampai busana. iya, Iya. harus tetap gaya Surakarta. Lengkap gaya Tidak Surakarta. boleh di mix. Iya. Misalnya atasnya mengikuti gaya Surakarta, tapi busananya Busananya. mengikuti gaya Jogja. Ya, tidak itu boleh. nggak boleh. Termasuk pendamping-pendampingnya. Jadi tidak hanya pengantin, bapak ibunya, kemudian keluarga intinya, kemudian among tamu, jaga buku tamu, semuanya satu gaya. Aturan seperti itu harus saklek ya Iya, berarti ya. iya, harus kita lestarikan, Mbak. Oh, Iya. Terus sekarang ini kan banyak kaum milenial yang menginginkan dalam tata riasnya itu lebih di mix ke modern. Iya. Nah, iya. itu bagaimana dengan tata busananya? Tata busananya sekarang sudah mulai berkembang. Jadi dari keraton pun kita sudah juga sering ada seminar ya, sering Iya. ada seminar. Kemudian bagaimana mensikapi perkembangan. Satu aja contoh, perkembangan berbusana Muslim, ya kan? Iya. Sekarang ada perkembangan busana Muslim. Banyak pengantin Muslim sekarang ini, ya. Kalau pengantin Muslim yang pakai gaun, pakai gaya Barat ya, itu sudah nggak masalah ya. Tapi banyak sekali sekarang ini permintaan pengantin Muslim yang tradisional. Nah, kita kan harus merespon sebagai perias Iya, ya. betul. Harus mewadahi keinginan klien seperti itu. Akhirnya kita sering membuat seminar bagaimana berbusana adat sesuai dengan adat Solo ataupun Yogyakarta, tapi tetap berbusana Muslim. tetap Muslim gitu. Jadi ada banyak sekali sekarang gaya-gayanya, misalnya kayak Yogyakarta itu Paes Ageng Muslim Kanigaran modifikasi, panjang banget ya jadinya. Iya. Namanya jadi panjang sekali. Jadi itu modifikasi dari busana tradisional ke busana Muslim. Jadi tetap rapat, maksudnya kayak gitu, karena yang pengantinnya kalau Kanigaran itu tetap menggunakan bludru. Jadi kalau bludru kan rapat ya, Mbak ya. Hitam bludru gitu. Kemudian bagian-bagian yang harusnya tertutupi nanti akan ditutupi kayak gitu. Tapi tetap tampilnya tetap utuh. Kayak Yogyakartanya tetap kelihatan kayak gitu. Hanya disesuaikan dengan keinginan dalam berpenampilan Muslim. Iya, seperti kemudian itu, kalau untuk gaya Surakarta itu kita bisa menggunakan banyak ya. Solo basahan, takwo Muslim itu juga bisa, karena kalau Solo basahan sebenarnya kalau kenal Solo basahan itu kan harus selalu pakai dodot ya. Iya. Sebenarnya itu ada yang takwo. Kalau takwo itu setelah pakai dodot kemudian pakai baju bludru. Jadi tertutup gitu. Iya. Nanti bagian lehernya, bagian rambutnya akan kita tutup dengan kain yang sewarna. Iya. Sewarna kulit kalau untuk nempel kulit, sewarna rambut hitam misalnya kalau untuk nempel di rambut gitu. Solo Tapi putri Muslim juga ada gitu. lebih nuansanya ke basahannya itu ya, walaupun Iya. meskipun tidak saklek seperti dulu, cuma Iya. pakai dodotan kemben Iya, seperti iya. itu ya. Jadi tampilnya kalau sekarang tetap utuh gitu. Nah itu kan perias pengantin, Mbak, kalau yang seperti itu. Harus tahu ya. Iya, harus tahu. Dan ada pendidikan khusus Ada sebelumnya pendidikan ya, sehingga khusus. seorang perias itu benar-benar Iya, menguasainya. iya. Sekarang kalau misalnya bicara masalah dodot aja ya. Dodot pengantin itu ada gaya Surakarta, ada gaya Yogyakarta. Perias itu harus menghafalkan 4 langkah. Jadi Jogja Kakung Putri, Solo Kakung Putri itu berbeda semua. Wrappingnya itu ya. Jadi dodotnya itu beda semua, dengan tata caranya juga beda semua, dan sudah ada standarnya. Jadi kita harus menghafal 4. Jelimet ya. Jelimet. Yang iya. pasti sebagai seorang perias benar-benar harus menguasai. Iya. Nah, iya. di awal kita sudah mengulik sebuah informasi yang sepertinya cukup diinginkan dan cukup informatif sekali, Iya. sehingga masyarakat yang awam ini jadi tahu lebih detail. Iya, jadi mereka bisa memilih ya. Iya. Iya. Tadi Mas Yudi sudah berbicara panjang lebar ya, sahabat pendengar juga pemirsa semuanya. Nah, ini yang akan saya tanyakan Mas Yudi. Bagaimana, Mbak? Sejak kapan sih Mas Yudi ini menekuni dunia ini? Dan bagaimana juga awalnya cara Mas Yudi memperoleh ilmu ini dan belajar tentang ini, dari mana sih awal mulainya? Ya, jadi kalau dilihat dari jurusannya, dari sekolahnya, sebenarnya saya melenceng jauh. Saya kuliah di akuntansi di SDIKPN Yogyakarta.
Ya. Akuntansi langsung terjunnya ke dunia rias ya. Terjunnya ke dunia rias. Harusnya ke akunting perbankan. Iya, harusnya ke kantor ya. Iya. Jadi akuntan. Iya. Jadi gini Mbak, kalau menurut dosen saya ya, Iya. ketika saya belajar di kampus kayak gitu, yang selalu saya ingat itu, dia selalu bilang, Yud, kamu itu kalau lulus dari kampus itu tidak akan pernah siap kerja. Lu kok bisa gitu Bu? Saya bilang gitu sama dosen favorit saya itu. Ya, kampus ini hanya menyediakan dasar ilmu yang dipakai nanti para mahasiswanya untuk bisa survival di luar, maksudnya kayak gitu. Berarti gimana Bu? Ya berarti kamu itu sekarang harus mengembangkan bakat kamu itu apa, kemudian nanti dengan fondasi ilmu yang didapatkan di sini, akuntansi misalnya kayak gitu atau ilmu bisnis, kemudian kamu kembangkan sendiri dari apa yang bakat kamu ada, kemudian dikembangkan, kemudian menjadi sebuah bisnis gitu. Itu kan saya ingat sekali yang saat itu ya. Tapi sebenarnya kalau saya belajar make up ini sebenarnya sudah mulai dari SMA ya. Jadi SMA itu saya sudah mulai utak-utak kayak gitu. Kenapa nggak ngambil jurusan yang sesuai banget dengan bakat yang ada di Mas Yudi? Ya saat itu orang tua saya kan masih edisi zaman old ya. Jadi kalau yang namanya anak bekerja itu harus di kantor berseragam. Berangkat tiap hari, maksudnya kayak gitu. Itu pandangannya masih sampai sekarang juga masih seperti itu. Gajinya juga udah kelihatan, udah bisa diperkirakan gitu ya. Gitu. Jadi mulai SMA saya udah mulai utak-utak. Kemudian seperti masih belum direstui. Kalau zaman sekarang gitu ya, sama orang tua. Kemudian setelah kuliah, itu saya banyak gabung dengan unit kegiatan mahasiswa. Nah, unit kegiatan mahasiswa yang saya gabung itu ya bagian seni. Jadi paduan suara saya ikut, unit tari saya ikut, unit teater saya ikut. Nah, di situ kan menuntut untuk kita tuh harus bermake up atau harus show ya. Jadi dunia show yang saya ikuti, maksudnya kayak gitu, yang saya ikut kegiatan di situ. Nah, menuntut harus ada make up, harus ada pria. Saat itu saya sama teman-teman di kampus itu sempat membuat tim. Jadi saat itu tuh di kegiatan teater ya, di kegiatan teater tuh kita pada saat itu masih banyak parodi, grup-grup parodi. Kita bikin grup parodi, ternyata grup parodi di kampus itu kita laku keluar, kita laku jual keluar, itu laku kayak gitu. Nah di saat itulah kita butuh perias. Kalau misalnya harus dandan ke salon, mahasiswa ya mahal, maksudnya kayak gitu. Akhirnya mereka tuh menunjuk saya, kamu aja yang jadi tim make up, maksudnya kayak gitu. Tapi aku nggak mau kalau sendiri, maksudnya kayak gitu kan sekali tampil banyak orang ya. Akhirnya saya bikin tim di kampus itu, tim make up kayak gitu. Kemudian saya selalu minta budget, anggaran dari setiap kali ada event, minta anggaran, kemudian tak belikan alat-alat make up kayak gitu. Kemudian saya belajarlah banyak dari situ. Kemudian ada tampilan lagi di kampus, itu misalnya saat itu tuh saya bikin parade tarian Nusantara. Kan kalau dari kampus itu kan dari berbagai macam daerah bisa menampilkan kayak gitu loh. Kita make up sendiri kayak gitu. Ya, jadi di kampus itu sudah mulai punya tim kayak gitu. Di saat samping itu saya juga ketika ada beberapa teman salon di Jogja itu yang sering kerja sama saya. Kalau misalnya ada pas make up sudah itu saya sering dijawil, ayo ikutan bantuin gitu ya. Saya langsung bantuin ke sana kayak gitu. Nah kemudian berkembang. Saya potong sedikit. Tentunya kan kenapa Mas Yudi sama teman-temannya ditunjuk menjadi make upnya mereka? Pastinya dari awalnya dari coret-coretan di wajah Mas Yudi sudah kelihatan kalau bakatnya Mas Yudi itu kental banget ke situ ya. Iya di situ. Seperti memang itu, ada ketertarikan ke situ kayak gitu. Nah setelah itu dari kampus itu kemudian saya lulus itu, kemudian setelah lulus saya harus mengikuti aturannya orang tua Mbak. Jadi saya harus bekerja, maksudnya kayak gitu, bekerja di kantor kayak gitu. Pernah? Iya tetap. Fresh graduate habis itu saya langsung tetap kerja, tapi di beberapa kantor dan tidak pernah kerasan. Tapi resign terus. Setiap kali Sabtu Minggu saya sudah mulai kenalan dengan perias-perias Magelang. Setiap Sabtu Minggu itu off misalnya kayak gitu. Nah saat itu saya bantuin jadi asisten kayak gitu. Jadi asisten perias-perias di Magelang, kemudian di Wonosobo, Temanggung, Ambarawa yang saya kenal pokoknya kayak keliling gitu. Ya? Keliling ya, jadi keliling, jadi asisten keliling kayak gitu ya. Tapi apakah sampai saat ini masih bekerja di kantor?
sampai saat ini akhirnya sudah tidak bekerja di kantor, Sudah karena sudah resign bikin ya? kantor sendiri. Iya, berarti sudah mantep di Iya, bidang dunia rias Ya, merias jadi ini di dan awalnya dekorasi sih ya. sejarahnya itu tahun 2003 itu Mbak. Perjalanannya jadi dari Ya, 2003. 2003. Udah berapa 2000 itu tahun ya, ibu Mas, saya ya? nggak ada. Tahun 2000 ibu saya nggak ada, saya masih kerja di kantor saat itu. Iya. Kemudian tahun 2003 itu saya bicara sama om saya. Om saya di Magelang ini, Om, aku kok kepingin nggak kerja lagi maksudnya dalam artian di kantor ya, Iya. maksudnya kayak gitu. Lah terus kamu pengen apa? Aku kok pengen jadi perias aja gitu. Lah om saya sama tante saya itu mendukung penuh gitu. Ya wes, kalau misalnya kamu maunya kayak gitu, ya udah kamu ngantor aja di sini pertama, masalah kayak gitu, di rumahnya om saya di Ndukuh. Nah di Ndukuh Magelang itu. Jadi kantor awal saya di Ndukuh Mbak, di Ndukuh Magelang itu, masuk gang sempit gitu ya. Di tahun 2003. 2003. Perjalanan dari 2003 sekarang 2020. Iya. 17 tahun ya. 17 tahun. Luar biasa. Dan Tambah yang sebelumnya itu cari ilmunya kan udah berapa tahun. tapi apakah Mas Yudi ketika mencari ilmu di dunia merias ini ada sekolah khusus? Oh iya ini saya yang lupa. Mhm. Sebenarnya saya ini juga otodidak Mbak di dunia rias. Otodidak. Iya. Jadi kalau dunia rias itu kan dunia keterampilan ya, Iya. maksudnya kayak gitu. Dunia keterampilan tuh yang penting praktek sama mau belajar kayak gitu. Jadi kalau dia mau praktek dan mau belajar mesti bisa kayak gitu. Apalagi keterampilan itu memang harus diasah ya, seperti pisau ya. Iya. Semakin diasah semakin tajam kayak gitu. Nah, saat itu saya gabung dengan perias-perias senior sebagai asisten duluan. Iya. Ya, memang harus seperti itu kayaknya. Iya. Yang suka peruhnya itu Iya, harus betul. bertahap-bertahap seperti itu. Dengan perias senior saya jadi bisa tahu perias yang ini, ibu yang ini tekniknya seperti apa. Ibu yang ini tekniknya seperti apa, dalam melayani, dalam memakaikan busana, dalam kemampuannya dia make up kayak gitu. Saya belajar banyak dari mereka kayak gitu. Jadi memang harus seperti itu. Kemudian kalau kurang saya masih tanya lagi sama yang lebih senior. Bagaimana cara busana ini. Kemudian kurang lagi saya ikut seminar-seminar. Setiap kali ada seminar saya ikut gitu. Kemudian ada kursus-kursus singkat saya ikut gitu. Jadi pengetahuan tentang rias pengantin itu saya dapatkan justru malah dari otodidak. Jadi Dari otodidak tapi Iya, ngangsu dari kawruh kemauan. dari perias-perias yang sudah Iya, senior ya. Iya. Nah. Justru ilmunya kita dapat banyak kan. Iya. Kalau misalnya kita belajar dari 10 perias kan kita dapat 10 ilmu. Iya, masing-masing perias mempunyai ciri khas yang khusus Iya, ya. masing-masing punya. Tetapi di dalam pemahaman bagaimana cara berbusana, baik tata cara adat Surakarta dan Yogyakarta, Yogyakarta. pastinya masing-masing Mas Yudi sudah menguasai ya. Ya, kalau sampai saat ini saya sudah maksudnya karena sudah lama juga ya Iya. kita belajar di situ. Nah, dari kantor yang secara awal basic Mas Yudi itu di sekolah akuntansi ya. Ya. Akhirnya terjun ke dunia rias dan ini menjadikan Mas Yudi ini seorang perias yang terkenal dan stuck. Ini menjadikan Mas Yudi selain perias yang terkenal juga sebagai mata pencaharian utama ya Mas Yudi ya. Iya. Nah, kenapa sih Mas Yudi memilih dunia rias ini sebagai mata pencaharian? Karena dunia ini sesuai dengan passion saya. Jadi kalau kita bekerja sesuai dengan passion, itu kita bisa menikmati dalam bekerja gitu Mbak. Ya. Enjoy ya, karena itu Enjoy. dunia kita seperti karena itu dunia ya. kita. Jadi sebenarnya jadi ada perbedaannya hanya tipis saja antara bermain sama bekerja. Iya. Itu jadi akan ada hanya tipis Iya. maksudnya kayak gitu. Nah kalau misalnya bekerja dengan passion kita dan pada suatu saat itu ada tantangan yang berat di pekerjaan kita, ya kita menghadapinya juga akan dengan lebih enak, lebih ringan kayak gitu. Bermain sambil bekerja itu tadi yang disampaikan Mas Yudi. Iya. Nah, ini menjadikan Mas Yudi ini termasuk perias handal yang ada di Magelang ini. Ya. Karena Mas Yudi ini menekuni pekerjaan merias ini dengan hati, Dengan hati, dengan perasaan bahagia. Ya, dengan tidak bahagia. ada rasa beban ya. Ya, tidak ada tekanan. Iya betul. Akhirnya membuat Mas Yudi itu menjadikan perias yang cukup ternama di Magelang ini. Iya. Nah, selain dunia rias,
saya dengar juga, saya lihat di sekeliling di rumah Mas Yudi ini ada peralatan dekorasi. Iya, Mas benar Yudi sekali. juga selain dunia rias juga mengakomodir ya. Ya. Dunia dekorasi, Dekorasi. termasuk Mas Yudi juga bisa dibilang pakar dekorasi yang sudah mulai terkenal ya. Iya. Nah, bicara tentang dekorasi Mas Yudi, apa saja sih jenis-jenis dekorasi pernikahan yang mungkin bisa dibagikan kepada sahabat pendengar dan bisa ditawarkan kepada sahabat pendengar, barangkali suatu saat juga setelah mendengar obrolan kita dan menyimak obrolan kita lewat YouTube Ngopi ini, mereka terus tertarik ingin mengetahui lebih dalam tentang dunia dekorasi. Apa sih yang khusus yang bisa ditawarkan oleh Mas Yudi di dunia dekorasi ini? Ya, kalau dekorasi ini sebenarnya saya mulai dari tahun 2005 sebenarnya. 2 Saat tahun itu, setelah menekuni dunia rias berarti saat ya? itu ada informasi dari teman saya, video syuting itu ya. Kalau video syuting kan dia tahu ya kemana-mana, maksudnya sering kemana-mana gitu. Dia bilang, Yud, kalau di Magelang ini dekorasinya belum banyak loh, pilihannya buat orang-orang itu belum banyak. Kalau misalnya kamu bisa, ya kamu bikin aja. Akhirnya saya iseng-iseng Mbak, karena saya juga senang merangkai bunga dari SMA itu, sering bikin bunga dari SMA, malah itu saya sering bikin bunga-bunga kertas. Berarti rangkai bakat ya? sendiri gitu, iya gitu. Memang ulik-uliknya ke situ. Nah terus akhirnya kemudian saya mencoba untuk bikin dekorasi gitu. Ternyata kok selera saya itu banyak yang sama banyak selera yang sama dengan perias-perias, dengan klien-klien itu ternyata banyak kayak gitu. Kemudian saya mulai mengembangkan dekorasi kayak gitu. Sampai sekarang itu juga masih saya pegang dekorasinya. Kalau dekorasinya yang saya tawarkan di sini banyak ya Mbak. Jadi dekorasi sebenarnya tidak hanya ke pernikahan saja, tapi dekorasi event juga iya. Jadi dekorasi event ya, termasuk kita bikin dekorasi untuk mobil hias misalnya di 17 Agustus. Iya, acara setahun sekali itu. Saya sering bikin juga. Kemudian kalau dekorasi pernikahan sendiri itu banyak ya yang kita tawarkan, dari dekorasi tradisional, kemudian dekorasi modifikasi, kemudian dekorasi internasional kayak gitu, atau dekorasi yang bernuansa muslim, atau dekorasi tematik. Ya, jadi atau dekorasi outdoor kalau yang sekarang lagi in kayak gitu. Jadi Mas Yudi menguasai ya, apa sih yang bakal ditampilkan Mas Yudi ketika Mas Yudi menanggapi permintaan dari klien menginginkan bentuk acara yang dia inginkan. Otomatis Mas Yudi sudah bisa menyamakan persepsi dengan klien ya. Jadi kalau pesannya ada orang pesan dekorasi pengantin misalnya kayak gitu, saya selalu akan tanya rias pengantinnya model apa. Karena kebetulan saya juga perias ya, jadi saya bisa ngepasin, jadi ngepas lebih ke pas kayak itu, lebih pas ke acaranya. Kalau misalnya saya riasnya model muslimnya muslim tradisional atau muslim modern gitu, atau pakai gaun misalnya kayak gitu. Nah dia selalu kemudian dia jadi ketemu. Jadi ketemu garis merahnya, berarti saya harus bikin dekorasinya yang paling pas modelnya ini Mbak. Jadi karena Mbak pakai busana ini, biar pas dengan acaranya, dekorasinya modelnya ini gitu. Luar biasa ya, jadi puas. Iya, paling jadi tidak pas, yang diajak gitu. Sharing itu selain pakar dekorasi juga perias juga. Iya, jadi lebih terakomodasi. Betul. Dan Mas Yudi, pengalaman apa sih paling berkesan selama membuat dekorasi pernikahan? Kalau dekorasi pernikahan itu saya pernah ada pengalaman lucu ya. Ini sebenarnya lucu tambah geli juga. Jadi tapi aneh juga Mbak. Jadi suatu saat saya membuat dekorasi di sebuah kampung kayak gitu. Nah dari awal ini saya ini bikin dekorasi itu kok kayak nggak mantap gitu ya. Jadi Mbak, saya mau bikin kamar pengantin. Mas, kamar pengantinnya jangan dibikin di rumah ini ya. Loh kok bisa Mbak? Saya bilang gitu. Enggak, di rumah nenek saya aja di sebelah sana gitu. Oh iya, saya bikinkan di sana akhirnya kayak gitu. Terus saat itu saya mau ngirim penjor itu atau umbul-umbul janur itu. Padahal alamatnya tuh ada alamatnya jelas. Alamatnya sangat jelas kayak gitu. Tapi kenapa sopir saya itu sama anak-anak buah saya itu kesasar jauh banget. Jadi kok bisa ya umbul-umbul aja kesasar jauh banget kayak gitu. Nah satu hari sebelum acara itu saya udah bawa bunga ke sana, ke tempat yang Agung Kerso. Ternyata kakaknya pengantin meninggal.
saat Karena itu. itu ya. Saat itu saya juga jadi, ini kok aneh banget ya, kok bisa sampai ketolak semua. Saya bikin dekorasi kamar pengantin saja, Iya. akhirnya nggak di situ, akhirnya di tempat neneknya. Ngirim penjor, yo kesasar sampai nggak tahu kemana, sampai saya marah-marah sama drivernya Iya. itu. Itu Saya udah bawa bunga, akhirnya ya udah nggak jadi. itu di luar kuasa kita ya. Iya, udah lucu sekali. Kalau yang di pandemi ini lucu banget juga. Ada juga. Di masa pandemi ini. Jadi tim dekorasi sudah naik mobil semua, perlengkapan properti dekorasi sudah naik ke mobil semua. Properti rias saya juga udah tak siapin, sudah mau tak naikkan ke mobil. Jadi biasanya memang kalau saya rias sama dekor itu rias pengantinnya sudah tak toto jauh-jauh hari. Iya. Jadi ketika Mbak harus bawa barang banyak, itu biasanya saya titipkan sama tim dekor kayak gitu. Jadi si perias itu datang tinggal tim aja kayak gitu, nggak harus bawa barang terlalu banyak gitu. Nah saat itu pandemi, tapi masih tipis-tipis awal-awal gitu ya, di Maret kayak gitu. Sudah naik semua, sudah kita mau berangkat, penjor sudah jadi ya, sudah mau kita berangkatkan gitu kayak gitu. Tiba-tiba ditelepon sama yang kaguan kerso, Mas Yudi maaf nggak jadi. Wow. Lah Langsung. kok bisa, saya bilang Iya. gitu. Bapak kan sudah pasang tenda, jadi saya udah cek, Iya. Pak sudah pasang tenda, sehari sebelumnya sudah pasang, Mas ini tendanya udah selesai, tinggal masang panggungnya aja. Iya. Yaudah panggungnya nanti nunggu saya nggak apa-apa, karena kan itu panggung dekorasi kayak gitu. Iya. Nah Bapak kan sudah pasang tenda, saya tanya sama Iya. gitu. Iya Mas, tendanya sekarang lagi dibongkar sama orang kampung. Oh karena ada pandeminya Karena itu. pandemi, ya. Tapi kalau saat itu di awal-awal itu sebenarnya kalau di desa itu masih nggak masalah sebenarnya Iya, acara-acara kayak gitu. Tapi ternyata sampai ke klien saya itu juga tetap tidak berani, artinya Iya, gitu. Ya sudah karena- Mbak, diturunkan lagi bunganya juga nggak tahu, bunganya udah jadi udah sampai Iya. sini kan bunga-bunga yang untuk Aduh. dekorasi. Ini Saya kan sering pakai bunga segar bunganya. langsung fresh ya. Langsung fresh suka gitu. dukanya Mas Yudi ya. Iya, Pasti semua ada hikmahnya ya Mas iya, Yudi ya. banyak sekali. Aduh luar biasa. Nah kembali ke bicara tentang dunia rias. Iya, Ini lebih spesifik mungkin ke muanya ya. oke. Di mana mua ini adalah bagian dari tata rias Tata rias dari pengantin secara keseluruhan. secara keseluruhan. Nah, apa sih yang bisa ditawarkan Mas Yudi untuk muanya ini kepada sahabat pendengar? Barangkali sahabat pendengar setelah melihat referensi dari YouTube kita di Ngopi ini langsung tertarik, pasti cari Mas Yudi. Apa Ya. sih spesifik dari Mas Yudi yang bisa ditawarkan di muanya ini? Apa mungkin di riasan matanya lebih menonjol atau apa mungkin yang berbeda dengan perias lain Mas Yudi? Sebenarnya kalau yang lebih spesifik itu agak susah juga ya Mbak sekarang ini, karena kalau untuk tata rias itu sekarang kan banyak sekali orang-orang baru, maksudnya anak-anak baru juga yang bertaburan di mana-mana kayak gitu, menawarkan berbagai macam ciri khas maksudnya gitu. Tapi sebenarnya kalau saya lihat, kalau di tempat saya sendiri itu saya menawarkan kalau untuk make up, kalau untuk gaya riasan eyeshadow misalnya kayak gitu, saya sering pakai yang teknik cut crease kayak gitu. Apa itu Mas? Jadi ada beberapa teknik memang untuk di eyeshadow kayak gitu. Ada teknik yang smoky ya, pernah dengar ya teknik smoky, ada yang teknik cut crease kayak gitu. Nah jadi kalau cut crease itu tantangannya lebih banyak dari hanya sekedar smoky kayak gitu. Jadi kita membuat garis lipatan mata sendiri dengan menggunakan paduan warna eyeshadow kayak gitu. Oh iya. Jadi si mata pengantin itu jadi punya lipatan, seperti punya lipatan kayak gitu. Seperti punya lipatan ketika dia membuka mata seperti biasa, seperti punya lipatan kayak gitu. Itu memang tekniknya lebih. Jadi suka. mata kelihatan blok gitu mata ya. juga akan kelihatan lebih belok kayak gitu. Kemudian dia nggak punya lipatan atau kudup, zaman dulunya bilang sipit kayak gitu, jadi punya lipatan kayak gitu. Nah itu memang tekniknya lebih susah daripada yang smoky kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau yang di terakhir-terakhir ini banyak juga MUA dari Jakarta yang spesifikasi itu. Spesifikasinya di cut crease misalnya kayak gitu. Tapi saya lihat kemudian sejarah saya dulu ya. Jadi lah kalau misalnya sekarang lagi tren lagi maksudnya kayak gitu, dulu berapa tahun yang dulu itu saya udah pernah bikin seperti itu, dan saya malah bikin yang lebih
lebih berwarna. Saat itu saya bikin yang tren cut crease tapi pelangi kayak gitu. Jadi beberapa warna dalam satu sapuan eyeshadow kayak gitu. Itu saya udah pernah. Jadi kalau misalnya sekarang trennya muncul lagi, wah aku ya wis tahu Bian. Sekarang tinggal mengulang maksudnya kayak gitu. Di-recycle kembali. Iya, recycle dengan beberapa modifikasi warna kayak gitu ya, seperti itu kayak gitu. Dalam bermake up atau dunia rias otomatis di MUA-nya sendiri, di mukanya sendiri. Ini Mas Yudi lebih spesifik memakai produk make up-nya di mix apa satu produk saja? Ya, kalau untuk teknik di propertinya untuk make up itu saya biasanya berani nge-mix ya, biar berani mencampur itu dalam satu merek, Mbak. Jadi saya kadang-kadang tidak berani untuk mencampur dalam berbagai macam merek. Kan hanya satu merek saja. Mixing itu kan ada beberapa teknik ya. Ada beberapa produk, misalnya ada beberapa produk kita mix kayak gitu dengan berbagai macam merek. Iya, betul. Ya. Nah, kalau saya agak main aman, jadi setiap produk kosmetik itu kan punya rumus kimia sendiri ya. Iya. Ya, gitu. Jadi mereka punya rumus sendiri untuk membuat sebuah produk kosmetik kayak gitu. Nah, saya cuman mikirnya kalau misalnya dicampur antara satu produk merek ini kemudian dicampur dengan merek ini, ada kemungkinan ada dua unsur kimia yang kita campur maksudnya kayak gitu. Itu aman apa enggak? Kan belum pernah kita uji coba seperti itu. Nah, kalau dalam satu merek saya berani. Karena kalau dalam satu merek itu biasanya kan hampir sama ya, maksudnya unsur-unsur yang dipakai, kimia yang dipakai di dalamnya itu hampir sama. Jadi menurut saya lebih aman kalau nge-mix dalam satu merek, produk. Satu produk kayak gitu. Tidak untuk nge-mix dari berbagai macam merek belum berani karena ditakutkan ada sesuatu atau akibat yang ditimbulkan yang tidak aman itu, gitu. Karena gini, cari aman saja. Cari aman saja. Bisa sih sebenarnya kalau sekarang itu pakai tes make up dulu ya. Anak-anak sekarang itu memang ada yang minta kayak gitu, tes make up dulu. Jadi sebelum mereka pada hari H ketika mereka ke Mas Yudi, coba Mas sebentar saya dites make up sebentar gitu. Iya, sebelum itu juga. Deal gitu ya. Banyak. Jadi kita bisa meminimalisir efek-efek negatif yang ditimbulkan dari rias itu sendiri kayak gitu. Seperti itu. Kalau zaman dulu sebenarnya nggak usah pakai tes makeup karena zaman dulu itu kan ada siraman, kemudian habis siraman itu ada acara Midodareni ya. Nah, saat itu kita sebenarnya secara tradisional itu sudah dipandu untuk tes sehari sebelum hari H kayak gitu. Sehari pas Midodareni. Iya, Midodareni kan dirias ya. Nah, itu kan bisa juga untuk tes make up, memahami wajahnya si pengantin seperti apa, karakternya seperti apa, yang pas warnanya apa gitu. Oke. Mas Yudi, dalam menjalankan usaha rias ini, apa sih kendala dalam Mas Yudi menjalankan usaha di bidang jasa ini? Kendalanya apa ya, Mbak, selama ini ya? Pernah enggak ada kendala yang sepertinya selama menjalankan usaha ini? Kalau yang bikin kendala selama ini, yang bikin kendala di lapangan sebenarnya justru malah gampang. Klien rewel. Oh, klien rewel. Klien rewel itu membuat kendala. Ini seperti misteri ya. Jadi saya juga sama beberapa vendor itu juga sering bercerita kayak gitu, saling sharing maksudnya kayak gitu, bagaimana menghadapi klien rewel kayak gitu. Jadi klien rewel itu menjadikan sebuah kendala tersendiri. Kadang-kadang kendalanya itu tidak dari kita, tapi lebih banyak unsur dari alamnya, Mbak. Jadi ada aja dari alam itu yang kemudian membuat kita perjalanan di lapangan itu jadi tidak lancar gitu. Kalau klien rewel, itu ya kendala terlebih ke alam sama kliennya. Iya, ini memang sebuah misteri sering. Jadi ini memang sebuah misteri. Saya itu pernah memasang plafon sebuah gedung kayak gitu ya. Itu berhari-hari nggak selesai, Mbak. Kok nggak selesai? Kemudian saya pakai rantai pun putus, bisa sampai putus kayak gitu. Saya tuh sampai heran, ini kenapa ya? Akhirnya saya telepon klien saya itu, Pak, Bapak kalau misalnya sudah percaya sama saya, percaya penuh. Saya bilang gitu. Saya tidak akan mungkin punya niat jelek buat semua klien saya gitu. Percaya aja, Pak, percaya penuh. Biar saya dan teman-teman itu lancar di lapangan kayak gitu. Begitu Bapak yang bilang, oke, saya percaya sama Mas Yudi kayak gitu. Satu malam selesai.
Lancar ya. lancar. Luar Satu biasa malam ya. selesai kayak gitu. Lebih Jadi ke kendalanya hanya seperti itu sebenarnya. feeling juga ya, berarti Feeling, masih iya, sebagai iya. perias dan pendekor ya. Iya. Nah, ini lebih dalam, saya juga bikin kulik nih. Oke. Tentunya juga ini ditungguin sama sahabat pendengar dan pemirsa YouTube Ngopi ya. Ya. Berapa sih budget ketika seseorang ingin mempergunakan jasa Mas Yudi untuk masing-masing jasanya? Berapa budget yang harus dikeluarkan klien ketika ingin memakai jasa rias Mas Yudi lengkap All in. Ya. dan untuk dekorasinya juga Ya. per item atau di global secara keseluruhan? Ya. Secara keseluruhan. Jadi ada per item, ada juga harga-harga per paket kayak gitu. Kemudian untuk riasan gaya tradisional sendiri, Iya. itu memang ada beberapa tahapan-tahapan ya. Ada beberapa harga kayak gitu. Dari yang paling sederhana sampai ke yang paling complicated kayak gitu. Kalau yang paling mahal itu sebenarnya di Rias Paes Ageng Yogyakarta. Itu karena memang tingkat kesulitannya paling tinggi. Jadi kalau di dunia rias pengantin itu kesulitan yang paling tinggi itu ketika kita merias Paes Ageng. Perbedaannya apa sih, Itu Mas? jadi semua perias di seluruh Indonesia ini bisa merasakan kalau Paes Ageng itu memang tingkatannya paling tinggi, makanya di mana-mana harganya paling mahal kayak gitu. Memang saya juga pernah mendengar bahwa Paes Ageng itu tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada Iya. yang lain. Apa sih yang membedakan sehingga tingkat kesulitan itu lebih tinggi daripada Paes yang lain? Ya, jadi gini, kalau di Paes Ageng itu kita itu harus punya patokan standar yang harus kita patuhi. Dari membikin alis itu ujungnya ketemu dengan cengkorongan misalnya kayak gitu yang di dahi itu ya. Kemudian kita memasang prodo itu juga satu kerjaan sendiri, itu benar-benar handmade ya, jadi seperti itu. Kalau dulu saya merias Paes Ageng itu sampai 4,5 jam baru selesai kayak gitu. 4,5 jam. 4,5 jam baru selesai karena memang sangat dari tahapan awal sampai akhirnya itu memang sangat Detail, detail banget, seperti jelimet, itu, jelimet dan butuh konsentrasi yang dan tinggi. butuh konsentrasi yang tinggi dan harus sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan Aturan kayak pakemnya. gitu. Iya, aturan pakemnya kayak gitu. Jadi memang harganya paling tinggi. Tapi kalau di tempat saya itu kalau untuk rias pengantin start from-nya aja ya, Iya. start from-nya itu sekitar 5 juta. Itu untuk rias pengantin. Kalau untuk Startnya 5 juta ya. ya dengan berbagai nanti tergantung si pengantin mau ambil yang mana ya gayanya kayak gitu. Ini lengkap start from 5 juta itu artinya untuk kedua pengantin saja apa dengan Bapak Ibu? Kedua pengantin bonus Bapak Ibu. Bonus Bapak Dua Ibu. pasang. Dua Ya, pasang ya. ya. Bapak Ibu 2 pasang, artinya dari pihak pengantin laki-laki dan Ya, perempuan. Ya. Kalau yang Bapak Ibu dan besan kayak gitu. iya, Bapak Ibu pengantin, Bapak Ibu besan, start from 5 juta. Ya. Ini untuk segala jenis riasan? Enggak, ini hanya Atau- untuk riasan yang paling sederhana, misalnya rias muslim atau rias internasional kayak gitu. Kalau tradisional udah beda ya? Kalau tradisionalnya nanti udah ada perbedaan. Perbedaan. Sendiri. Ya, jadi Apalagi- tidak bisa menyebutkan di sini juga karena setiap pengantin itu di tempat saya itu mesti selalu mendapatkan harga yang tidak pernah sama. Iya. Karena memang kebutuhannya tidak pernah Iya, sama betul. masing-masing keluarga ya. Iya. Ya. Kalau Paes Ageng tentunya harganya lebih tinggi ya Lebih tinggi. Ya. dari Paes tradisional Ya, ya. yang lain. Kalau untuk dekorasi, untuk gedung-gedung kecil juga dimulai dari harga 5. Untuk dekorasi dimulai dari harga 5. Ya. Kalau per paketnya? Kalau per paket, saya makanya tidak pernah bisa menyebutkan di sini karena saya menjual paket yang fleksibel, Mbak. Oh gitu ya. Jadi gini, paket fleksibel itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengantin dan keluarga. Jadi dia mengambil apa aja di sini, misalnya rias pengantin, kemudian bapak ibu, kemudian keluarga inti, Iya. jaga buku tamu, among tamu, kemudian ada keluarga mungkin kayak Iya. gitu. Nah kemudian dekorasi, mau ambil dekorasi yang di gedung kecil, apa Iya. gedung besar atau di rumah, mau ambil siraman atau enggak. Nah jadi paketnya selalu fleksibel sesuai dengan kebutuhan pengantin. Kemudian saya tanya dulu kebutuhannya apa-apa, kemudian baru saya bikinkan harga paketnya gitu. Jadi kata orang Jawa nanti bisa diiguh praktikal ke sama Mas Yudi ya. Luar biasa. Lebih Dan- enak seperti itu kan jadi. Iya. Iya. Jadi fleksibel ya. Ya fleksibel. Kadang-kadang saya juga sampai kalau misalnya si pengantin itu bingung, saya tanya juga budgeting keluarga. Jadi oke, budgeting keluarga Mbak berapa, maksudnya kayak gitu. Nah kalau
sudah menyebutkan budgetnya sekian, oh ya Mbak, berarti Mbak akan dapat ini gitu. Jadi lebih enak. Lebih enak, ya. iya. Daripada saya jual paket 15 juta, 20 juta, 30 juta, paketnya akan seperti ini. Kadang-kadang ada yang nggak kepake juga tetap harus bayar, misalnya kayak gitu. Itu sudah masuk paket, tapi kalau nggak dipakai harus bayar, maksudnya kayak gitu. Nah, daripada seperti itu, saya makanya selalu mengembangkan paket yang fleksibel aja. Yang fleksibel, Ya. artinya biar tidak mengecewakan klien juga lebih ya. enak juga. Nah, tentunya di dalam dunia perias ini banyak ya saingannya ya. Ya, banyak sekali. Nah, bagaimana sih cara Mas Yudi promosi kepada klien sehingga dalam usaha ini Mas Yudi tetap survive? Ya, kalau zaman dulu ketika sosial media belum banyak ya, itu sebenarnya kalau perias pengantin itu nggak usah pakai iklan aja nggak masalah. Karena iklannya itu dari mulut ke mulut ya. Ketok tular ya. Ketok tular zaman dulunya seperti itu kayak gitu. Tapi sesuai dengan era perkembangan teknologi informasi dan sosial media berkembang begitu cepat, maksudnya seperti itu, kemudian perias harus juga bisa mengimbangi, maksudnya kayak gitu, mengimbangi dengan teknologi yang berkembang kayak gitu. Nah, kemudian kalau sekarang di samping masih mengandalkan ketok tularnya, rekomendasi dari yang pernah saya rias, klien-klien yang dulu kayak gitu. Di samping itu juga pakai sosial media ya. Jadi saya pakai IG juga, kemudian ada IG-nya ya Mas. Mungkin Yudi bisa Wedding disampaikan Service. biar di-follow. Ya. Silakan follow di Yudi Wedding Service. Yudi Wedding Service. Ya. Itu sudah masuk cakupan untuk rias dan dekorasi ya. Rias dan dekorasi, ya. Tapi kan sebenarnya kalau dekorasi ini lagi mau tak bikinkan IG khusus sebenarnya ya. Jadi spesial dekorasi. Ya, biar spesial kayak gitu. Karena kalau di Yudi Wedding Service itu lebih ke MUA-nya, lebih ke rias pengantinnya kayak gitu. Baik sahabat pendengar, nanti mungkin bisa follow juga di IG-nya Mas Yudi di Yudi Wedding Service. Iya. Dan berikutnya Mas Yudi, apa sih harapan Mas Yudi tentang dunia entertainer di Kota Magelang ini? Dunia entertainer khususnya di rias pengantinnya. Nah itu kan tentunya di situ yang namanya wedding ada bagian-bagiannya, termasuk di dalamnya ada MC, ada hiburannya, ada macam-macamnya ya. Ya. Di dalam sebuah dunia kayak gitu ya, dunia wedding ya. Jadi kalau saya berharap di dunia wedding ini di Magelang itu semakin maju, tapi tidak meninggalkan pakem-pakem yang ada kayak gitu. Jadi anak milenial sekarang itu kadang-kadang agak susah juga diberi pengertian, Mbak. Jadi begitu artis menikah dengan gaya riasan seperti ini maksudnya seperti ini tuh ada yang benar, ada yang enggak ya, maksudnya kayak gitu. Nah itu kadang-kadang jadi agak susah ini. Si vendor ini harus mempertahankan tradisi, maksudnya kayak gitu ya, biar tetap lestari kayak gitu. Tapi si anak milenial itu pengennya seperti ini, maksudnya kayak gitu. Nah saya harapkan semua vendor wedding itu bisa mempunyai prinsip yang kuat ya. Jadi mempunyai prinsip yang kuat. Dengan demikian deras arus permintaan yang semakin aneh-aneh, maksudnya kayak gitu, jangan sampai tradisi yang kita uri-uri, budaya kita ini sendiri itu sampai hilang atau sampai kecampur-kecampur, maksudnya kayak gitu. Artinya biar mereka menginginkan riasan atau make up lebih ke modern, tetapi jangan meninggalkan pakem yang ada ya. Pakem tradisi. Jadi kalau untuk make up modern style itu oke, tapi kalau untuk busana sama tradisi harus kita jaga kayak gitu. Nah, terus apa sih rencana Mas Yudi ke depan? Kalau rencana di dalam bidang apa ini, Pak? Ya dalam dunia rias. Dalam dunia rias, dalam dunia dekorasi, sehingga Mas Yudi itu mempunyai terobosan yang lebih beberapa langkah lebih ke depan daripada saat ini. Ya. Kalau untuk rias pengantin itu tetap seperti awal. Jadi saya menggunakan make up yang lebih modern, tapi dengan riasan tradisionalnya yang masih saya pertahankan gitu. Kemudian kalau untuk dekorasi itu saya lebih mengembangkan kepada tren yang berkembang. Jadi tren yang berkembang sekarang apa, kita akan mengikuti ke arah sana gitu. Tapi tetap aja dengan keindahan-keindahan yang masing-masing tentu sudah punya keunggulan-keunggulan tersendiri ya. Iya. Yang pasti Mas Yudi menginginkan
sebagaimanapun kemajuan dunia rias, baik klien itu menginginkan model rias yang modern atau tetapi dimohon jangan meninggalkan pakem yang ada ya. Nah, luar biasa perbincangan kita dari tadi ya Mas Yudi. Kita sudah berhasil mengulik bagaimana Mas Yudi, bagaimana perjalanan karir Mas Yudi di dunia rias dan dekorasi. Nah, satu terakhir yang bakal saya tanyakan, juga harapkan dari Mas Yudi. Apa sih atau ilmu yang bisa dibagikan kepada sahabat pendengar dan pemirsa di YouTube Ngopi Radio Magelang FM, atau paling tidak Mas Yudi juga bisa berbagi tips dong sama sahabat pendengar yang ingin memulai belajar keahlian seperti Mas Yudi ini, ataupun memulai usaha yang lain tapi bisa survive seperti Mas Yudi, walaupun usaha yang diinginkan dari sahabat pendengar itu berbeda. Paling tidak sosok Mas Yudi ini bisa menginspirasi dari sahabat pendengar Ngopi di 103,5 Magelang FM. Oke, jadi kalau untuk klien sekarang, karena kita sudah ngobrol banyak ya, untuk calon pengantin misalnya kayak gitu, tipsnya kalau memilih perias pengantin, sekarang ini soalnya bahaya Mbak, jangan hanya percaya pada gambar. Ya, betul. Sekarang ini kan orang percaya pada gambar. Ini lama-lama akan berbahaya, karena kalau gambar itu kan sebenarnya bisa diedit ya, proses editing kayak gitu. Nah, sebagai calon klien itu jangan hanya percaya pada gambar, tapi cari wawasan yang lebih luas tentang perias. Jadi tentukan perias yang ingin merias Anda, misalnya kayak gitu. Kemudian cari tahu kemampuannya dia. Kemampuannya dia itu seperti apa, cari tahu dari berbagai macam sumber, tentu ada ya, atau rekomendasi kayak gitu. Kemudian baru menentukan pilihan kayak gitu. Jangan hanya percaya pada gambar. Kalau hanya percaya pada gambar itu kadang-kadang itu nggak bergerak. Kemudian gambar itu banyak editannya sekarang, banyak kamera jahat, maksudnya kayak gitu. Nah, itu bisa dimanipulasi. Bisa dimanipulasi, ya. Sekarang payah. Nah, kemudian kalau untuk sahabat-sahabat Magelang FM yang pengen mendalami atau bekerja di bidang rias pengantin, itu saya sarankan belajarnya harus dengan telaten dan belajar dengan sepenuh hati, dengan perasaan, memang benar-benar soulnya kayak gitu. Kemudian belajarlah dari berbagai macam macam make up, kemudian juga dari berbagai narasumber. Jadi berbagai narasumber itu kita harus belajar, ambil ilmunya, kemudian telaten, pelan-pelan, ojo ke susu kayak gitu. Jadi jangan mak bedunduk terus pengen terkenal. Iya, kadang-kadang sekarang gini loh Mbak, ada anak yang cuman bisa bikin alis, dia sudah bilang MUA. Waduh, iya betul. Wah, padahal ini satu dunia tersendiri loh yang kita pecahkan, harus kita bedah, maksudnya kayak gitu kalau mau masuk ke sini. Haming iso gawe alis wis langsung bilang mua, maksudnya kayak gitu. Nah, kadang-kadang saya sangat kasihan dengan klien ya kalau kayak gitu ya. Jadi banyak klien tertipu, maksudnya kayak gitu. Padahal yang namanya pernikahan ini kan hanya sekali seumur hidup. Jangan sampai ada seperti itu, maksudnya kayak gitu. Nah, makanya kalau yang mau belajar, benar-benar belajar dulu. Begitu sudah punya kemampuan yang bagus, yang mantep kayak gitu, nah baru dia menerima orderan kayak gitu. Luar biasa, jangan mentang-mentang merasa sudah bisa, sudah punya skill tanpa kemampuan yang memadai langsung ingin memulai sebuah usaha. Terima kasih Mas Yudi, sama-sama. Sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu, sama-sama. Juga berbagi pengetahuan kepada sahabat pendengar juga. Mungkin sosok Mas Yudi ini bisa menjadi inspirasi untuk sahabat pendengar di Ngopi di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Matur nuwun Mas Yudi. Sami-sami. Sukses untuk Mas Yudi. Amin. Dan yang pasti salam sehat selalu. Terima kasih. Demikian tadi sahabat pendengar, perbincangan kita bersama sosok perias yang fenomenal, yang cukup terkenal. Beliau adalah Mas Yudi yang bergerak di bidang dekorasi pernikahan dan dunia rias. Sekaligus
Saya Ayuel bakal undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.